Ya dulu Pak tidak percaya. Ada istilah orang tua dulu pamali. Ternyata kita buka kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Di bab terakhir itu dibahas 8 perbuatan yang menolak datangnya rezeki. Siapa yang melakukan 8 perbuatan ini maka 40 hari rezekinya akan tertolak. 1. Bersandar di daun pintu. Itu pantangan. Itu hadis Nabi Pak. Ada di dalam kitab Sunan Ad-Darimi. Itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, itu hafal Al-Kutubut Tis'ah. 9 kitab hadis dia kuasai. Makanya dipanggil dengan gelar Hadratus Syekh. Menulis kitab dan di dalamnya itu dia jelaskan 8 perbuatan sesuai hadis Nabi. Siapa yang melakukan salah satunya, rezekinya tertolak 40 hari. Dengarkan baik-baik. 1. Sandar di daun pintu. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Yang ketiga, matangangin pakai pakaian lulukan. Ini yang banyak. Handphone dipakai lapkan ke baju. Perempuan yang paling banyak, ambil cangkir dasterna nagetang penalulukan. Itu menolak rezeki 40 hari. 1 bulan 10 hari Bu. Kemudian yang paling sering juga kita lakukan, ya kau ungkap pakai tak kita buka, kemudian kita jadikan lap, baru masukkan ke tempat cucian. Alasan besok mau dicuci. Ulama kita mengatakan, ya kau ungkap wajujumu pura malulukan carepa napa mutaru mulai meko pakai selesai aja lalu mau pakai masa padal ya tu dia nasabak mage pasti na cilakai. Itu kuncinya Pak. Dia itu nak kada bawa tomato lo pemali. Dia minis sangi dalele na yang pemah kada pemali. Betongan na dia na wedding. Karena ada mudaratnya. Orang sekarang tidak bilang pemali, apa nasab? Bid'ah. Karena ujung neraka. Ini kekeliruan kita memahami kaidah. Orang tua dulu itu beradab sehingga takut menyalahkan orang. Maka ada bami pemali. Kemudian memotong kuku selain hari Kamis, Senin dengan Jumat. Kalau ada orang potong kuku, ambil jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, ibu jari. Mulai dari kanan, baru pindah ke kiri juga demikian. Kalau kaki, langsung ambil dari kanan ke kiri. Maka orang itu tidak akan kena penyakit kulit. Itu hikmahnya. Kalau dia potong kuku, ambil jari telunjuk, baru ke jari manis. Baru masuk jari tengah, baru jari kelingking, baru ke ibu jari. Begitu juga kiri. Maka orang itu tidak akan miskin hingga dia meninggal. Coba, semua itu sudah diatur Pak. Ini berkat pemberiannya Nabi Adam ini. Jangan sekali-kali memotong kuku di dalam kamar. Rasulullah sudah mewasiatkan, sebelum memotong kuku berwudulah. Karena di bawah kuku itu ada jin, dan itulah jin yang sangat panas hawanya. Makanya madari ini ko matoba ki ukilala kamarae. Pura ki matoba kuku dibuang tapi jinnya tidak akan pernah keluar. Ia natunang kabola maka palayon roy. Masuk ke kamar sangat panas hawa sehingga kita tidak bisa tidur. Sebenarnya adalah jin kuku yang kita letakkan melalui dari kuku yang kita lepaskan di dalam kamar, tapi kita tidak berwudu sebelumnya. Itu kuncinya. Makanya kalau mau memotong kuku berwudu dulu. Gunting rambut berwudu dulu. Kenapa? Siapa yang berwudu sebelum memotong kuku, semua kuku yang terlepas dari tubuhnya tidak pernah berhenti berzikir hingga hancur ketika itu dalam keadaan suci, dan kelak akan menjadi saksi. Nah, ini cuma kadang kita tidak lakukan. Kemudian saya lanjut turun ketemu tadi Nabi Adam. Nabi ketika sholat dijaga 2 hari. 2 hari Rasulullah dijaga. Tapi Nabi bersedih. Magi nama saranya wana Nabi tak, karena Rasulullah mengingat sholat yang 50. Dan datanglah malaikat Jibril memberikan obat kepada Nabi. Ya Muhammad, jangan bersedih. Allah memberikan hikmah dari sholat yang kau tinggalkan. Baca Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Kenapa 33 Pak?
17 rakaat ditambah 33, maka jumlahnya adalah 50. Itulah jumlah rakaat sholat yang diterima Rasulullah pertama. Tapi untung Pak, untung sekali ada Nabi Musa. Kene degage Nabi Musa manrasai Pak Bangi. Akka 50 memang lauli subang. Nalai decen ke Nabi Musa. Maka jadikan ini sebagai tanda kesyukuran. Jangan tinggalkan sholat. Aja lalu. Tajami sampajange Pak. Angkat tu tahu makan aish. Deto gaga gunana mujama ko de misang isa na sampajange. Maka de gurut takali si dendreng. Itimbang makapeh tan ritimbang anu de. Ya kongka mujama angkai tajang. Ya ko de gaga mujama de gaga tajang. Ya nangka kepala desa de nakibua lapora tatak lai tikang. Tapi ya kongka laporanna iparessa mojolo. Orang yang sholat masih bisa diperiksa. Tapi yang tidak sholat malampu Pak Jallo nama kada taruno korotama iko. Tapi Pak Ustaz, bagaimana hukumnya? Banyak orang yang rajin sedekah tapi dia sholat. Maka orang yang rajin sedekah tapi dia tidak sholat, ada istananya di dalam surga. Itu janji Nabi. Mambana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi tau bangun masjid okolino karena lillahi ta'ala. Dia bersedekah untuk pembangunan masjid, bersedekah untuk pembangunan madrasah, maka dia akan dibangunkan istana di dalam surga. Tapi dibangunkan, tidak dikasih masuk. Iya. Kama kadami nabi ta nigi tahu bangun masigi okolino lai bangungan i hotel oko suruga. Dena kada nabi ta ipatama i suruga ibangunga hotel. Jadi kau dena sampajang angka bolana tapi dena tama. Dari situlah kenapa akimis sholat wa atus zakat selalu berdampingan. Artinya buat kunci untuk kau bisa masuk dan persiapkan rumah yang indah untuk kau tempati. Makanya setiap waktu selalu ada celengan lewat, tapi ada juga orang sengaja tidur. Ini bahaya. Sedekah itu penting Pak. Kenapa ada bacaan berubah dalam sholat? Angka C dibaca berubah, bukan Allahu Akbar, tapi Sami Allahu liman hamidah. Padahal bacaan sholat pertama itu bukan Sami Allahu liman hamidah. Semua pergantian gerakan adalah Allahu Akbar. Takbiratul ihram Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, bangkit dari ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar. Yang terakhir cuma salam. Tapi kenapa bisa berubah? Bangkit dari ruku menjadi Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamd. Itu gara-gara sedekah. Angka-angka pangulut Sayyidina Ali dari melakukan perjalanan tiba di rumahnya agak hampir menjelang siang. Tapi anaknya menangis. Hasan dan Husain itu menangis. Cucunya Rasulullah. Makutane Sayyidina Ali oko istrinya. Kenapa anak kita menangis? Agak jawabannya meliwasangi anak tak. Dari pagi dia tidak makan sehingga dia menangis. Sayyidina Ali mengatakan saya tidak bawa apa-apa. Kemudian dari situlah istrinya mengatakan ini ada uang 6 dirham. Saya minta kepada tak, mohon dibelikan makanan untuk anak tak. Maka diambillah uang 6 dirham ini, berjalanlah Sayyidina Ali menuju ke pasar untuk membeli roti. Tapi depa nama bela na salain na bolana nang katau kasyasi liu oku yase na batue. Madareke makutana Sayyidina Ali. Aga mo piga oko tu. Nasuhe maliu sala daga kasi. Talungas so ni dewanre. Maka de Ali malada pay. Iya anakku si Polosso Minatari. Ini sudah 3 hari. Dia mengambil uangnya 2 dirham, walaupun ini dia sangat butuhkan, untuk dia sedekahkan sebagai tanda kedermawanannya. Nalay onna ia tahu nalanjutkan perjalanannya Sayyidina Ali. Di tengah jalan ketemu lagi. Angka tahu ko maniyase na kasi matinro, panomana kasi alelena. Kemudian Sayyidina Ali bertanya, "Majid nang kamako tu?" Nasawe Ali 5 ngasso ni dewanre. Maliwasalada ka kasi dega gaisa na watakwe. Menudulada nyawaku. Sayyidina Ali memberikan uang 2 dirham kembali.
Jadi tinggal 2 dirham dia pegang. Kemudian dia melanjutkan perjalanan, hampir masuk di pintu pasar. Ada orang tua, na patama itulu na bembe na kwalonna, na panacipira limanna, na sabaan ka bembe na tulijok ka macenne. Tapi dia sangat lapar, melo bali bembe na naciatarala. Aga nasa Sayyidina Ali, maji mu pakitu alemu, nasa kaje bembe ku dia na metarala kasi de panang kawanre si minggu di dewanre we. Sayyidina Ali mau memberikan 2 dirham, tapi dia mengatakan mungkin tidak ada untuk anakku. Sayyidina Ali langsung masuk ke pasar, membeli roti, kemudian dia ambil roti itu, dia suapkan ke orang tua ini. Setiap dia makan dia tanya, mesoni gah, nasa depa. Dia suap lagi. Capu to mani roti napa makada mesona sadim. Dia kagak tawana. Maka Sayyidina Ali beranjak meninggalkan tempat dengan niat nanti di rumah neneknya saya akan datang mencarikan makanan di rumah Rasulullah. Tapi sebelum dia tinggalkan langsung ditahan pundaknya. Hei nak muda, bantu saya. Kau sudah membantu saya dengan sedekahmu tadi, bantu saya kasih laku ini kambing. Sehingga Sayyidina Ali mengambil dan mempertanyakan berapa harganya. 40 dirham. Dan Sayyidina Ali mengambil kambing itu dan kembali melapor ke istrinya. Lattu ibolana, nabuka pintunna benena kasih. Alhamdulillah, liwa riona. Kenapa? Uang 6 dirham bisa membawa kambing besar 1 ekor. Maka dai benena, wi loppu patu bembe talina 6 dirham diwalengi kada taniana. Ini kambing hanya amanah, uang yang kita serahkan kepada saya untuk membeli makanan, saya sedekahkan kepada orang yang sangat membutuhkan. Apa kata istrinya? Saya bersyukur kepada Allah karena hanya itu yang kita miliki kelak di hari kemudian. Coba, ini anaknya Rasulullah. Kalau istri kita anaknya si anu, kasih uang suruh beli ikan, kita beli rokok, pasti dilempar kalau kembali. Iya. Makanya Rasulullah mengatakan, Sayyidina Ali mengatakan, saya diminta, ini amanah, saya harus jalankan untuk menjual kambing ini. Istrinya mengatakan, juallah, nanti saya datang ke rumah neneknya untuk mencarikan makanan. Ternyata Sayyidina Ali kembali menarik kambing itu menuju ke pasar. Di tengah perjalanan langsung dicegat oleh orang yang naik di atas unta. Ia tahu nak terpelupa no, napares saya bembe, mapamulai do cilin na tanru na latu ajena. Takajana aga nasang iya na bembe nenekku mau pasapa na pannauruntuk, maka saya akan beli kambingmu. De pana sampa Sayyidina Ali maka da melome may balu nasa juallah 100 dirham. Aga nasa Sayyidina Ali, saya tidak jual. Ya kumakitumbo wali 200 dirham. Sayyidina Ali mengatakan tidak, saya tidak jual. 300 dirham. Sayyidina Ali mengatakan tidak. Sampai dia tawar 500 dirham. Sayyidina Ali mengatakan saya tidak jual. Orang tua ini bertanya, berapa kau mau jualkan? Sayyidina Ali mengatakan 40 dirham. Coba, ada orang sungai nyamuk begini. Kenapa Sayyidina Ali tidak menerima tawaran itu? Karena itu adalah hanya amanah. Dia diperintahkan untuk menjual dan diberi amanah, mengatakan hanya 40 dirham harganya. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan saya hanya diminta, ini bukan kambingku tapi kambing orang yang saya jualkan. Maka saya diminta menjualnya dengan harga 40 dirham. Maka dihitunglah uang ini tadi, kemudian dikasih Sayyidina Ali. Kemudian diambil 1 keranjang uang, kemudian diberikan kepada Sayyidina Ali dan beritahu, ini harga kambingmu dan ini uang tambahan sebagai hadiah untuk kambing ini. Dan jumlahnya menjadi 600 dirham. Sayyidina Ali mengambil uang itu, membawa ke orang tua tadi yang di pintu pasar, langsung dia serahkan. Ini uang harga kambingmu 40 dirham. Hitung. Setelah selesai dia hitung, dia ambil yang di kantong besar. Ini hadiah kambingmu, silahkan ambil. Dia tidak ambil, Pak. Kemudian Sayyidina Ali menangis, meneteskan air mata. Kenapa? Karena dia melihat bayangan kepalanya sudah masuk waktu duhur.
Sayyidina Ali tidak pernah masbuk selama hidupnya dalam sholat. Terih maselan na rekodena dapi bere jamaah. Maka berjalanlah dia mau pulang, kemudian ditahan pundaknya. Hei Ali, berhenti dulu. Langsung dia kaget. Dari mana orang ini tahu namaku? Langsung maku tanah. Musamoka gambo. Nasa dewi sangi. Maka da musa ganiga malli nigam min laudi okrosi depe bolamu. Saya tidak tahu. Maka da iya matokot. Niga mole di oko tangana lalange yang tidur di atas pasir. Maka saya tidak dewi sangi. Maka da iya matoya tu. Niga malli bembemu. Maka dia Sayyidina Ali, saya tidak tahu, dia orang kaya karena banyak uangnya. Dia mengatakan tania, yang membeli itu adalah saya. Maka dia Sayyidina Ali, niga iko, kenapa kau bisa berubah seperti itu? Dia mengatakan, saya adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah menguji keimanan kepadanya. Uang 6 dirham yang kau sedekahkan di jalan Allah sekarang menjadi 600 dirham. Ambil ini, sedekah langsung dari Allah yang diberikan kepadamu. Berkat kedermawananmu dalam bersedekah. Diambillah uang itu, kemudian Sayyidina Ali menangis. Berjalan, ya Allah, jangan sampai karena rezeki ini saya lalai dari takbir pertamanya Rasulullah. Tidak sebanding dengan rezeki yang kau berikan dengan apa ketika saya tidak bisa mengikuti takbir pertamanya Nabi. Dia menangis di jalan mengatakan, setiap Rasulullah keluar dari pintu kamarnya dia akan melihat wajahku. Hari ini dia tidak melihat wajahku. Betapa malunya aku kelak di hari kemudian di hadapanmu. Hanya karena harta segini saya tidak melihat wajah Rasulullah keluar dari kamarnya di waktu sholat. Itu Sayyidina Ali. Kemudian ternyata Bilal sudah azan dan Bilal mau iqamat. Rasul keluar dari pintu kamarnya, ternyata tidak melihat Sayyidina Ali. Disitulah Rasul bertanya, "Kegilau Ali, nadigago konron." Maka dia sabain, "Kamu je bito nak ya Rasulullah." Maka dia nabita, "Tunggu dia sebentar, jangan dulu iqamat." Nabi kembali masuk ke dalam kamarnya. Rewa nabita memang tidak ada ini. Kemudian dia melihat keluar tidak ada Sayyidina Ali. Kemudian Rasulullah mengatakan, iqamatlah, inilah isyarat. Maka dia ko angka tahu tulilau mak berejama setiap waktu. Natako degagay o konronan ng kami ko kampungi. Wat dito itajat-tajat pa. Tapi ia ko tahu denang kanalaw masigi aja lalo tatajang. Dito tas sampajan na masyang. Dari situlah Imam Tasyafi mengatakan azan itu adalah panggilan, iqamat adalah memulai salat. Maka ya ko mulli itawe aja musalaiwi. Ya ko pura ko bang aja mulan sakama nasaba magay nasaba iya tu bange pangulli. Angka tahu tu nolli itawe na palan sukama berarti nolli itawe na panasalay. Tapi maka day Imam Mali niga suroy matanga. Yana tu ampai Imam Mali dia tidak sholat sunnah sebelum sholat maghrib. Ina sang Imam Mali tahu rajin lo mak berejama ya ko de panabat tawe nang kana ko masigi. Ya kok bapi teh napalau tahu kutu ya tunasang Imam Mali apa yoli pinapalau. Coba itu bedanya. Kemudian Rasulullah sementara sholat dan ruku, kemudian Sayyidina Ali berwudu. Apa kata Ali sebelum berwudu? Ya Allah, betapa celakanya aku ketika aku masbuk dalam sholat gara-gara rezeki yang kau berikan ini. Dan ternyata lai tendra ulunna Nabi tau malaikat Jibril kemudian dibisi, jangan bangkit sebelum Sayyidina Ali masuk mengambil saf. Pastama Sayyidina Ali langsung dia takbiratul ihram, kemudian dia langsung ruku. Apa kata Nabi? Bukan Allahu Akbar, tapi dia mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Allah langsung mendengarkan pujianmu kepadanya. Maka dari situlah malaikat mengatakan Rabbana lakal hamd. Itulah sehingga itu yang kita baca pada saat ruku dan bangkit dari ruku. Itu barakatnya Pak. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya Ali, Jibril datang kepadaku, Allah menitip salam kepadamu." Bayangkan itu Pak. Itu begitu mulianya orang yang tidak dilalaikan oleh hartanya untuk datang berjamaah di masjid. Itu mulia sekali.
sampai Allah yang menitip salam kepada orang ini. Tapi kadang ini Pak cede-cede merempaki. Nah sebab magai idi matur isam pajange tania sampajange matur ki. Ya ko idi matur isam pajange mepi tu loro ta sampajang asara. Akasana mepi tu asara ta sampajang loro. Mepi isah napa masa pajang mangeriba. Magai nasa jolo matupi cinampak pi jolo. Ya ko jama-jamata taja bu maka dah selesai pijamaku napa ka masampajang denang kana selesai. Pura ki masari meki mapel. Pura ki mapel meki masasa. Pura ki masasa meki manaku sasa. Pura taraku sasa meki kilo masari. Pura ki masari meki manasu. Pura ki manasu meki mapelena panne. Pura ki mapelena panne meki manre. Pura ki manre meki bisa panne. Pura bisa panne meki lo mapulu sasa. Pura masulu sasa meki malapi sasa. De gaga selesai na jama-jamata. Iya ko makadaki selesai pijamaku napa ki masampajak pajaiwi itu dena mungkin. Iya ko tanya idi selesai kang dena selesai. Makanya makade guruta usahakan inai ko yatoro ko sampajangi aja nai ko matoro iwatuna sampajangi. Ini penting. Tapi kebaraka na bu, siapa yang sholat subuh minta di sujud terakhir sholat subuh, sujud terakhir sholat subuh, nareko angka masalah tak hadapi tidak ada penyelesaian, minta di sujud terakhir, insya Allah Allah akan berikan petunjuk. Itu sholatnya Nabi Adam ketika dia sujud bertaubat dan tidak diterima taubatnya kecuali dia berselawat kepada Nabi. Itu intinya Pak. Nah makanya di sini ada anak-anak kita, di sini ada menghafal Al-Quran ya. Alhamdulillah. Saya kasih modal. Ini yang terakhir. Saya kasih modal. Di sini masjid selalu ada pintu sebelah kiri dan sebelah kanan. Pintu itu adalah pintunya imam. Saya pernah belajar tasawuf di Aceh, di Biren sama guru Tasenur. Beliau sampaikan begini, 4 hal aja lalu nasalai imam. Nomor sidi, imam tidak boleh lewat pintu besar. Iyaiku imam enak aja lalu mulai pintu na makmumnya. Masuklah melalui pintu kecil karena itu pintu. Di sana malaikat menunggumu untuk mendoakan engkau. Jangan lewat di pintu makmum. Ya kung ka ima de tono lay pintu na makmunna. Insyaallah de natasakka bacana. De to ni kalo ko makmunna. Na sabab iya tu imangi ya kui kale yo ko makmunna pasti lesse bacana. Magay na sabab ya sei ka mengikue naya pokoke. Listrik kita di sini kalau di pembatas 900 watt kemudian kita nyalakan 1000 watt balon pasti sepak okoro magay nasaba yase imak denge na yonri imak denge makumati itu imangi ya nangkai imak dena mesi sampu bacana dena me makanja peringarana berarti yase yukutu makmun na alena. Kuncinya jangan lewat di pintu makmum, lewat di pintu khusus karena di situ ada malaikat yang akan mendoakan kita. Yang kedua, idi imange aja lalu ta sampaja sunnah kilala masigi. Okoki bolata mas sampaja sunnah. Kega bolana imange. Ini yang samping di sebelah sini atau di sebelah sini. Itu rumahnya Rasulullah. Maka sholatlah di situ di dalam. Magai ya ko angka imang talu tau mina pananungang. Dena sampaja sunnah kilala masigi. Tapi okomi roma sampaja sunnah kecuali yang berjamaah. Maka dena imange na rekodena si runtuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu janjinya. Kemudian yang ketiga, ajak lalu tak dicarukun rota mancajimang. Tempat imam itu adalah mihrab. Mihrab itu 2 lapis. Kenapa? Karena dia tempat komunikasi langsung dengan Allah. Kenapa Nabi Zakaria tidak punya keturunan? Istrinya sudah menopause, tidak mungkin bisa melahirkan, tapi dia masuk berdoa di dalam mihrab, kemudian mengangkat tangannya di dalam sholat, langsung dijanji anak laki-laki yang bernama Yahya. Kenapa? Karena di mihrab. Guru Takiat Abdul Rahman Ambo Dale kamarnya dibagi 2. Si puek nonroi mas sempajang, si puek nonroi matinro. Tempat sholatnya itulah dikatakan mihrab. Ya kong kasantrin na melo rewa na degaga na tamparan aganasan huang deka si gaga diku na melo ka rewa. Maka de guruta masuklah ke dalam kamarku, di situ ada bantal kecil, maka angkat itu dan mudah-mudahan ada rezeki yang kau dapat. Setiap anak-anak etamo koromala dui tidak pernah habis, dan semua santri yang minta itu tidak pernah kosong. Tapi denang kana taro di guru tokor. Pulekenroy di dalam Al-Quran Allah sudah memberitahukan kita. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizkan. Qala ya Maryam anna laki hadza. Qalat huwa min indillah.
Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Itu kuncinya. Jadi ya rupa Nabi Zakaria digaga anakna 50 tahun milau doang bolana, tapi dia diterima sampai dia diterima donna. Doanya tidak mustajabah sehingga dia mengambil anak perempuan Anurena, kemanakannya dia ambil, itulah Maryam. Dia pelihara, bikinkan bilik, di dalam biliknya dia buat mihrab tempat sholat. Ada 2 anak tangga. Itulah alasan kenapa mihrabnya imam itu 2 lapis. Lapisan bawah ada amla, lapisan kedua ada sajadah. Karena mihrabnya Maryam itu 2 anak tangga. Itu dalilnya. Maka ketika Nabi Zakaria membuka pintu kamar kemanakannya, mulai heran. Magai, setiap hari dia bawakan makanan, tapi pas 3 tahun dia mulai kaget. Kenapa? Angka Andre naruntu ilalang. Anehnya lagi, makanan musim panas di musim dingin. Magi nang kadoriang oko kamarai natanya waktu doriang. Magi nang kalase oko natanya waktu lase. Kenapa bisa ada kurma segar di sini dan di sini tidak ada pohon kurma? Agak nasang Maryam. Ketika Nabi Zakaria mengatakan, "Anna laki haza?" Poleken roye. Jawabannya Maryam cuma satu, "Huwa min indillah." Yaitu gagai langsung polok ko Allah Ta'ala. Nabi Zakaria tidak percaya. Bukannya ko nabi, makunra-kunrai. Saya ini nabi, sudah puluhan tahun berdoa, tidak diijabah, tidak diberikan anak, tapi engkau anak perempuan yang bukan nabi. Kenapa bisa doamu tembus, bisa diberikan rezeki? Nabi Zakaria mengatakan, berarti bukan doamu yang mustajabah, tapi tempat inilah yang istimewa. Maka dia beritahu kemanakannya, keluar dari situ. As-sukokotu niat tam. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Masuklah Nabi Zakaria di situ. Wa huwa qaimun yusolli. Matangangi tatto masampajang. Rilalanna mihrabna Maryam. Aganilaw Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Langsung dijawab, panadatul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab. Annallaha yubassyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Mustahil menurut akal sehat, karena istrinya sudah tidak haid. Tapi kenapa dia bisa hamil? Karena dia meminta di dalam mihrab. Seseorang yang berdoa di dalam mihrab, sesuatu yang mustahil itu tidak akan pernah terjadi. Mustahil. Kenapa? Karena Allah yang akan langsung membantunya. Itulah kelebihannya mihrab. Magi gurutta nangka mihrabna nasabak kong kasantri na melo rewa dengan tamparang nasuri tamu korodan tidak pernah habis uangnya. Itu langsung dari Allah. Itulah rahasianya. Kenapa setiap ulama ada namanya kamar pribadi? Karena di dalam kamar pribadi di situ ada tempat sholat khusus. Cuma kadang ini Pak, malok bolata, malok kamarata, WC mi pakanjaki, tapi tempat sholat tidak ada. Puluhan juta anggarannya membuat WC dan kamar mandi, tapi mihrab untuk berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin, sehingga doa kita susah mustajabah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.